Oke guys, jadi gue tuh punya cerita. Gue tuh punya bestie namanya Kayla. Kayla itu sahabat terdekat aku loh dari kecil. Tapi entah dari sekarang dia marahan sama aku. Kenapa coba? Karena dia mau milih Zahra. Aneh banget. Untung gue udah punya bestie yang tepat. Namanya Rifki. Dia cowok ya guys, bukan cewek, namanya aja cowok. Rifki ya. Itu aku mau ceritain tentang keberbestian kita dari dulu. Jadi aku tuh sama Kayla udah pernah kan main sepeda bareng. Tiba-tiba ada Zahra bilang gini, Kayla yuk kita main bareng. Terus gue bilang, Kayla katanya mau main sepeda bareng. Terus itu Zahra bilangnya, nggak usah, aku tuh mau ada kepentingan urusan yang bagus banget untuk Kayla, kamu nggak usah ikut-ikutan deh. Nah, sesaatnya udah kayak gitu, aku langsung bilang, Kayla katanya kita janjian mau main sepeda bareng gitu kan. Terus udah kayak gitu, dia malah itu marah-marah ke gue salah apa coba sama dia? Gue udah bestie sama dia ke dulu ya, tapi dia ngerasa begitu buat apa coba? Gue salah apa sih? Nah, kalau ada yang bestie gue namanya Kayla, tonton ini sampai habis. Nah gitu, kalau udah begitu terus diulangin kayak gitu habis main sama aku dipanggil Zahra langsung maju nyaut. Giliran gue yang manggil Zahra, dia nangis. Gue udah pernah kan main sama Kayla, sama Rifki. Dia cemburu dong sama gue. Terus Kayla bilang, kembar yuk kita main sepeda bareng gitu kan. Terus Rifki bilangnya, kembar katanya mau main FF bareng gitu. Gue kan urutnya kan sama Rifki ya tuh, gue nggak mau. Terus dia nangis. Gue terus itu suruh beliin dia es krim dong pakai uang gue. Padahal gue sangunya cuma 2.000, satunya es tuh 3.500. Dia tuh mintanya tuh yang segitu. Saking keselnya tuh, gue langsung ngambek sama dia, nggak mau temenan lagi sama dia sekarang. Gue sekarang lagi main sama Rifki kan tuh. Terus gue bilang, Kayla kamu kok kayak gituin aku sih, buat apa sih? Terus dia bilangnya, nggak apa-apa, orang aku mau main sama Zahra doang kok kemarin. Terus gue dong bilang gini, sekarang berhak dong aku main sama Rifki gantian-gantian. Terus dia bilangnya, nggak boleh dong, seharusnya tuh kamu tuh bestian sama aku, nggak usah sama Rifki. Terus Rifki tuh bilang, kamu tuh udah jahatin si kembar ya, jadi nggak usah mentang-mentang jadi bestie dia deh. Ya, terus kayak gitu aja terus kayak gitu aja. Giliran gue balas, dia ngambek. Buat apa sih? Gue tanya buat apa? Gue ngambek, dia marah. Dia ngambek, gue yang marah. Gimana sih? Aneh kan? Halo guys, jadi aku mau cerita seram. Jadi aku kan udah pernah tuh diceritain sama Yola kan. Aku langsung merinding sumpah. Aku udah pernah, itu kata Yola, dia udah pernah lihat nenek-nenek pakai tongkat. Terus gue langsung merinding dong. Cerita horor. Terus gue bilangnya, apa iya gitu kan. Terus dia bilangnya beneran. Terus itu kan gue kan
udah pernah kan cerita sama dia, bilang, Yola aku juga udah pernah lihat kayak gitu. Mereka terdiri dari bapak, ibu, kakak laki-laki, dan juga adik perempuan bernama si Nadia nih lah. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Wak, bapak sama ibu ini bekerja sebagai pedagang di pasar. Usaha bapak sama ibu ini pun berkembang pesat, Wak, hingga akhirnya mereka pun memiliki toko besar dan menjadi distributor sembako hingga ke kota seberang. Secara finansial bisa dibilang mereka ini sangat-sangat sejahtera, Wak. Mereka pun tinggal di salah satu rumah yang berada di kawasan perumahan. Nah, sejak tahun 2000-an, Wak, ketika si Nadia ini masih kecil, bapak dan ibu ini mulai merenovasi rumah mereka. Kata Nadia, pada saat itu ada aja yang ditambah, ada aja yang diganti dari rumah mereka tuh. Entah kenapa proses renovasi ini nggak pernah selesai-selesai itu loh, Wak. Meski keheranan, Nadia ini memilih untuk tidak menghiraukan hal itu, karena yang terpenting baginya adalah keluarga mereka bahagia. Tapi sayangnya, Wak, kebahagiaan keluarga mereka ini ternyata tidak bertahan lama. Bapak dan ibu yang semula adem ayem kali kan, romantis kali gitu kan, tiba-tiba jadi sering bertengkar. Bapak yang biasanya penyabar secara mendadak berubah temperamen, Wak. Bahkan bapak ini bisa marah besar untuk hal yang sepele. Pernahnya pada suatu hari Nadia ini ketahuan mengepel lantai rumah, lalu dengan nada tinggi bapak bentak, "Kau mau mati?" Kata dia kayak gitu. Ngepel rumah lo itu. Nah, jadi selain jadi pemarah, Wak, entah kenapa bapak ini juga nggak memperbolehkan rumah mereka ini dibersihkan. Alhasil apa, rumah pun selalu kotor, Wak, macam kandang. Tiap kali mau dibersihkan marah bapak nih. Suasana rumah semakin tidak nyaman, Wak, hingga pada suatu hari sesuatu yang sangat janggal pun tiba-tiba menimpa mereka kembali. Nah, dia bilang pada saat itu ibu ini mendadak jadi sering melamun, Wak. Ibu mulai sakit-sakitan dan setiap di atas jam 12 malam ibu ini selalu tanpa sadar berjalan ke halaman belakang rumahnya tuh, hanya untuk duduk berjongkok di sana. Dan selain itu, Wak, ketika ibu ini terkena demam tinggi, ibu ini sering sekali tiba-tiba berteriak histeris, ketakutan gitu, seolah ada yang menyerang dia, Wak. Awalnya ada yang mengira ibunya cuma lagi halusinasi aja kan, tapi tidak lama kemudian mereka kembali dikejutkan dengan perilaku bapak yang sangat-sangat mencurigakan. Kalian tahu, suatu hari bapak ini tiba-tiba pulang ke rumah membawa 2 kepala kambing berwarna hitam. Kakak yang keheranan pun nanyalah mengenai hal tersebut kan. Lalu, Wak, tanpa diduga-duga bapak ini menjawab dengan marah, "Dah, nggak usah banyak tanya. Kalian masuk kamar aja," kata bapak. Nah, di sisi lain kondisi ibu itu pun makin memburuk, Wak, nggak membaik-membaik. Ibu ini jadi sering menangis sambil berkata, "Maafin ibu ya, kakak dan Nadia harus nurut sama bapak biar selamat," kata ibunya. Di momen itu Nadia sama kakaknya pun ikutan menangis juga, Wak, sambil terus berdoa semoga si ibu ini segera sembuh. Tapi bukannya sembuh, Wak, sebuah kejadian yang sangat tragis pun tiba-tiba datang menimpa ibu. Dimana pada saat itu, Wak, ibu yang masih dalam kondisi sakit mendadak kehausan. Ibu pun berjalan lah itu kan ke dapur untuk ngambil air. Nah, ternyata pada saat itu ibu ini juga merebus air di panci besar. Nah, dia mikir, oh mungkin ibu mau sekalian mandi pakai air hangat mungkin ya, makanya dibuatnya di panci besar gitu kan. Tapi ternyata dugaan Nadia salah, Wak. Bisa kalian tebak apa yang ibu lakukan selanjutnya? Secara mengejutkan, ibu tiba-tiba mencelupkan kepalanya ke dalam panci yang berisi air mendidih itu. Langsung dengan sigap bapak pun langsung berlari untuk menarik tubuhnya ibu, tapi sayangnya semua sudah terlambat. Di momen itu ibu meninggal dunia secara mengenaskan, Wak. Ibu meninggal pada tahun 2002, ya catat 2002. Dan di tahun-tahun berikutnya rumah mereka selalu mendapatkan teror mistis. Di mana malam itu tepatnya sebelum 40 hari meninggalnya ibu, kakak tiba-tiba berkata kalau dia ini mau tidur di kamarnya si Nadia aja. Dari ekspresinya si kakak ini tampak macam ketakutan gitu loh, Wak. Tapi dia belum mau cerita nih tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, bertahun-tahun kemudian lah Nadia ini baru tahu kalau ternyata di malam itu kakak mengalami mimpi buruk. Di mana di dalam mimpinya kakak melihat ibu nih, Wak, ya lagi di kerangkeng menggunakan rantai besi. Ibu menangis kesakitan dan berteriak menyuruh kakak ini untuk lari kabur. Nah, belum sempat kakak kabur, Wak, tiba-tiba ada makhluk hitam besar bulu yang datang menyergap si kakak ini. Dan di momen itulah kakak seketika baru terbangun dari mimpinya. Belakang, Wak. Ya Allah, itu bangun ya, bukan dalam mimpi lagi, tapi suara tangisan ibu pasti terdengar. Itu yang jadi ketakutan kali lah kakak malam tuh. Bye-bye. Halo guys, aku mau parkour. Halo guys, aku mau cerita tentang adik aku tuh. Aku kan udah pernah tuh lagi main tuh, terus dia nyamperin gue kan. Dia langsung rebut mainan gue. Kalau udah kayak gitu, gue ambil balikan. Terus dia malah apa coba?
langsung itu ngelaporin ke mamanya coba. Hah, kok gue sampai sini sih? Nah gitu, kalau udah kayak gitu dia tuh langsung bilang, ibu itu kakak nggak mau gantian tuh mainannya. Gue padahal nggak ngerebutin mainan dia gitu loh, malah dia yang rebutin mainan gue kan. Nggak jelas banget tuh anak. Terus kalau udah kayak gitu dia langsung ngadu ke ayahku, bilang, ayah itu kakak nakal. Terus kalau gitu aku bilang dia pura-pura gitu kan. Terus ada aku bilang nggak pura-pura. Gitu. Terus aku kan pergi main tuh ke rumah Rifki. Terus dia kan masih buat konten, aku ikutan bolehin. Tapi terus ada aku kan nyusul sambil nangis-nangis tuh, nggak jelas. Nah terus dia pulang-pulang ngadu dong ke maknya. Terus gue bilang enggak gitu kan sama ibuku. Terus dia bilangnya bohong gitu kan. Kalau udah kayak gitu dia langsung nangis. Aku kan itu kan lagi mainan HP tuh. Terus aku dipanggil dong sama ibu aku. Terus suruh minta maaf, aku nggak salah apa-apa sama adekku. Cuman gara-gara masalah sepele doang. Nah kalau udah kayak gitu aku kan udah maafan tuh. Terus dia pas kemarinnya nih ya, pas udah keesokan harinya ngulangin hal yang sama. Terus gue otomatis jadi kesel. Terus ibu gue bilangnya, ngalah dong kak, kamu tuh udah gede tahu. Sekarang kamu tuh udah mau naik kelas 3 tuh, gitu kata ibu aku. Terus itu ibu aku, maafan kakak nggak boleh nakal lagi loh. Kalau nakal lagi itu dikurangin uang jajannya kan. Terus aku otomatis langsung kesal. Terus gue bilang sama ayah ibu gue, orang bukan gue kok yang nakalin dia. Dia sendiri yang nangis sendiri kok, disalahin gue lagi. Gue salah apa coba sama adik gue? Nah, kayak gitu doang, hal yang sepele jadi pertengkaran umum antara orang tua dan anak-anak tuh. Aneh banget sih. Gue nggak salah apa-apa sama adik gue. Dia sendiri yang marahin, yang nangis-nangis sendiri, nggak jelas tuh. Anak nggak jelas. Udah sih segitu doang cerita gue. Dadah.